Namaku Vini, cewek tomboy yang lebih sering dibilang bro daripada sis rambutku pendek, lebih akrab sama motor daripada make up, dan bisa dibilang, cinta itu bukan urusanku, tapi itu dulu, sampai akhirnya aku ketemu Larry, cowok kampus yang bikin cewek-cewek kehilangan arah. Rambutnya hitam, selalu rapi, dan tatapan matanya. Aduh, bikin deg-degan setiap kali dia lewat, rasanya dunia mendadak slow motion, dan aku tentu saja diam-diam jadi penggemar beratnya. Lo liatin dia terus? Ntar kesengsem beneran lo? Celetuk Naya, sahabatku, sambil menyeruput es kopi susu favoritnya. Aku melotot. Enggak lah, cuma penasaran aja. Dia tuh aneh, ganteng tapi enggak sombong. Berarti lo naksir, timpal view, si Usel satu lagi. Aku cuma mendecak pelan, tapi dalam hati. Iya, aku naksir parah banget malah. Sore itu, aku iseng muter-muter. Kampus pakai motorku. Motorku sih bukan Vespa estetik macam anak indie, tapi cukup keren buat sekadar gaya. Di pojok taman kampus, aku lihat Larry lagi duduk sendiri sambil baca buku. Nah, kesempatan emas. Aku ngebut pelan, berharap dia melirik. Tapi entah gimana, pas aku mau senyum ganteng senyum cantik maksudnya, ban motorku malah nyangkut lubang kecil yang gak aku lihat. Brak! Aku jatuh di depan dia, di depan Larry. Astaga, harga diriku meluncur ke aspal. Aduh, aku meringis sambil duduk, celana jeansku sobek di lutut. Kamu gak apa-apa? Suara itu, Larry, dia beneran datang. Dekat banget, dan dia jongkol di depanku. Sumpah demi gorengan kampus, jantungku kayak mau loncat keluar. Aku bantu ya. Dia mengulurkan tangan. Aku refleks tarik tangan sendiri. Nggak usah. Aku bisa sendiri kok. Dia senyum tipis. Kamu tomboy ya? Aku ngangguk, malu. Berani juga jatuh di depan aku. Katanya pelan dekbot itu gombalan. Bukan. Dia pasti cuma bercanda. Aku buru-buru berdiri. Ya udah, makasih ya. Aku pergi dulu. Belum sempat dia jawab, aku langsung kabur. Tapi bukan pakai motor. Aku dorong motor sambil jalan. Kaki lecet, harga diri remote. Tapi hatiku malah senyum-senyum kayak orang gila. Besoknya, kejadian memalukan itu malah viral di grup kampus. Katanya, cewek motor jatuh karena cintaan siapa yang nyoba coba. Nggak usah malu, setidaknya lo jadi bahan omongan bareng Larry. Naya menghibur, sambil ngunyah keripik. Tapi hari itu, kejutan lain datang. Larry duduk di sebelahku di kantin kampus. Duduk di sebelahku, hari ini nggak bawa motor. Tanyanya santai, aku hampir keselak air mineral. Enggak, lagi bawa kaki. Dia ketawa pelan, suaranya nyaman banget. Aku Larry, by the way. Vini nama yang cocok buat cewek kuat. Dada ini mulai aneh rasanya, dan disitulah semuanya dimulai. Dari sebuah jatuh yang memalukan, menuju sesuatu yang entah mengapa bikin aku ingin jatuh lagi. Tapi kali ini, ke hatinya, sejak kejadian jatuh motor itu, hidupku berubah. Aku bukan mendadak jadi seleb kampus atau ratu cinta, tapi entah kenapa, Larry jadi sering muncul. Kadang cuma nyapa, kadang duduk bareng di kantin, kadang juga tiba-tiba muncul pas aku lagi nyuci motor di parkiran belakang kampus. Dan yang paling mengejutkan, dia ngajak ngobrol, sering banget. Vini, kamu suka film action atau horor? Kalau disuruh pilih, es teh manis atau kopi hitam? Pernah naik gunung? Pertanyaannya random, tapi caranya nanya tuh hangat, enggak. Sok kenal, tapi bikin aku nyaman. Biasanya,
Aku cewek paling ogah digombalin. Tapi kalau dari Larry, rasanya beda. Aku malah nungguin. Bahkan pernah ngeluarin kuota sisa cuma buat lihat dia online atau enggak di medsos. Aku nggak percaya. Vini yang katanya anti lebay, sekarang bisa senyum-senyum sendiri cuma gara-gara cowok. Goda Naya suatu malam saat kami nongkrong bareng. Aku lempar bantal kecil ke arahnya, nggak gitu, tahu. Tapi bohong kalau aku bilang hatiku biasa aja. Karena setiap kali Larry nyebut namaku, jantungku berdetak kayak drum marching. Bandi, satu sore, aku dan Larry nongkrong berdua di taman kampus. Cuma berdua. Entah kenapa, semua orang kayak menghilang sore itu. Dia bawa 2 cup minuman boba dan menyerahkannya ke aku tanpa banyak bicara. Rasa taro, katanya, "Loh, kamu tahu aku suka taro." Dia hanya nyengir. Aku ngamatin, "Fan, kamu tuh menarik kalau lagi diem. Apalagi kalau lagi ngomel." Aku nyaris keselek boba, dia tertawa. Lalu duduk di sebelahku, deket banget. Tangannya nyenggol lengan aku, dan anehnya, aku nggak pengen minggir. "Vin, kamu pernah jatuh cinta?" Pertanyaannya membuat aku kaku. Aku menelan ludah. "Pernah sih, tapi nggak pernah begini rasanya." Dia melirik, senyumnya tipis. "Begini gimana?" Aku geleng-geleng nggak tahu campur aduk. Larry terdiam sesaat. Angin sore pelan-pelan meniup rambutnya yang rapi. Sumpah, dia terlalu ganteng buat dunia nyata. Kalau aku jujur, katanya. Akhirnya, aku suka kamu. Vin, dunia berhenti. Serius, kayak semua suara hilang. Aku menatapnya. Tapi belum sempat jawab apa-apa, tiba-tiba suara seseorang memanggil namanya dari kejauhan. "Larry, ayahmu nyariin di kafe. Katanya ada meeting penting." Aku menoleh ke arah suara itu, seorang pegawai dari Cafe Delima tempat langgananku, dan teman-temanku nongkrong berdiri sambil melambai. Larry berdiri cepat. "Maaf ya, Vin, aku harus pergi." Aku cuma bisa mengangguk, walau dalam hati ribut. "Meeting penting?" Ayahnya. "Kafe." Aku menyipitkan mata, memperhatikan dia yang makin menjauh, dan tiba-tiba ada sesuatu yang terasa janggal. Esoknya, aku nekat ke Cafe Delima sendirian. Biasanya ke sini bareng View dan Naya, tapi kali ini aku punya misi khusus, ngecek sambil duduk dan pura-pura pesan roti bakar. Aku memperhatikan suasana, lalu aku lihat Larry berdiri di balik kasir. Tapi yang bikin mataku membesar adalah cara semua orang di sana memperlakukannya. Dia dihormati, disalami, bahkan manajer kafenya pun manggil dia, "Mas Larry, Mas Larry." Aku mengintip daftar pemilik kafe yang tertempel di dinding. Di pojok paling bawah ada nama yang bikin tanganku gemetar, Larry Darmawan, Direktur Muda. Larry bukan cuma mahasiswa biasa. Dia anak pemilik kafe ini. Aku pulang tanpa sempat makan roti bakarku, perutku mual, hatiku campur aduk. Dia suka aku? Atau cuma main-main? Kenapa dia nggak pernah bilang siapa dia sebenarnya? Kenapa dia menyembunyikannya? Malam itu aku tidur sambil menatap langit-langit kamar. Dan untuk pertama kalinya, aku takut bahwa yang aku rasakan selama ini cuma fata morgana dari perbedaan status. Tapi yang paling bikin sesak adalah kenyataan. Kalau aku benar-benar jatuh cinta. Sejak tahu siapa sebenarnya Larry, aku menghindar. Aku nggak sanggup ketemu dia, nggak sanggup berpura-pura santai, seolah hatiku nggak terluka. Dia bukan cowok biasa. Dia anak bos, anak pemilik tempat nongkrong paling hits sekota. Dan aku cuma cewek tomboy yang tiap hari naik motor tuanya ke kampus, makan gorengan 1000-an, dan kadang masih nebeng wifi gratis di kampus.
Aku jadi mikir, selama ini dia dekati aku karena apa? Karena aku unik? Atau karena aku lucu kalau jatuh dari motor? Atau karena cuma pengen main-main sama cewek beda kelas? Lo serius mau ghosting dia? Tanya View saat aku mendadak nolak ikut nongkrong lagi. Bukan ghosting, cuma lagi pengen sendiri aja. Naya geleng-geleng, lo tuh biasanya bodoh amat soal status. Vin, masa sekarang malah ciut? Aku diam, bukan karena nggak bisa jawab, tapi karena mereka benar. Tapi aku juga nggak bisa bohong. Rasanya kayak ditampar kenyataan. Selama ini aku pikir aku cukup. Ternyata, aku nggak tahu apa-apa soal dia. Hari-hari berikutnya, Leroy beberapa kali nyamperin aku di kampus, tapi aku selalu cari alasan buat kabur. Kadang pura-pura angkat telepon, kadang sengaja belok arah pas lihat dia di lorong, sampai suatu hari, dia berhasil menghadangku di parkiran. Vini panggilnya, napasnya agak ngos-ngosan. Kayaknya dia habis lari nyusul aku. Aku menoleh. Terpaksa kamu ngilang? Kenapa? Tanyanya. Aku mengangkat bahu biasa aja. Dia menatapku lama. Kalau aku salah, bilang jangan diam. Aku menggertakkan gigi. Kamu bohong? Lering, dia kelihatan bingung. Bohong soal apa? Aku tahu kamu bukan mahasiswa biasa. Kamu anak pemilik Cafe de Lima. Kamu punya segalanya, Lorraine dan aku. Aku nggak suka dibohongi. Dia menghela napas panjang. Aku nggak pernah bohong. Vin, kamu cuma nggak nanya. Tapi kamu juga nggak pernah jujur. Potongku cepat. Hening beberapa detik. Angin sore meniup pelan rambutku yang berantakan. Larry akhirnya bicara lagi. Aku bukan sembunyi. Aku cuma pengen dikenal, bukan karena latar belakangku. Aku capek dianggap istimewa cuma karena status. Aku menatap matanya. Kali ini matanya nggak menyimpan senyum seperti biasanya. Matanya penuh luka. Aku suka kamu, Vin, dari awal, dari caramu jatuh dari motor sambil pura-pura cuek. Dari caramu ngomel, kalau istrinya terlalu manis, kamu beda. Hatiku bergetar. Tapi aku terlalu takut buat percaya. Lerain, aku nggak tahu perasaanku sekarang karena kamu, atau karena aku kagum sama dunia kamu, dunia yang nggak akan pernah aku punya. Dia mendekat, suaranya lebih pelan. Aku suka kamu bukan karena kamu bisa jadi bagian dari duniaku, tapi karena kamu bikin duniaku lebih nyata. Aku menelan ludah. Rasanya seperti berdiri di tepi jurang, ingin lompat, tapi takut jatuh makin dalam. Setelah pertemuan itu, aku pergi tanpa kata. Aku butuh waktu, butuh ruang, tapi malamnya ada satu pesan dari Larry yang masuk ke ponselku. Kalau kamu pikir aku cuma main-main, datang ke Cafe de Lima besok sore. Aku akan tunjukin semua jawabannya. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Dan akhirnya, aku putuskan untuk datang. Kafe itu sore. Hari lebih sepi dari biasanya, lampunya redup, dan suasana terasa hangat. Aku masuk pelan, dan melihat Larry berdiri di panggung kecil, biasanya dipakai untuk live musik. Dia membawa gitar, dan sebelum aku sempat kabur, dia mulai menyanyi, bukan lagu cinta melo, tapi lagu konyol, liriknya aneh, tentang cewek tomboy yang jatuh dari motor, yang suka ngomel, tapi punya senyum paling bikin deg-degan. Semua orang tertawa, tapi aku menangis. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa diterima apa adanya. Dan Larry tetap berdiri di situ, menatapku tanpa takut, tanpa malu, hanya dengan satu ekspresi tulus. Aku nggak pernah suka drama. Tapi hari itu, aku menangis. Di tengah kafe, di depan banyak orang, di depan dia, Larry turun dari panggung dengan langkah pelan, bawa gitar di satu tangan dan harapan di tangannya yang lain. Harapan
yang ia ulurkan padaku. Vin, katanya lirih, aku tahu kamu masih ragu. Tapi yang aku tawarkan bukan dunia mewah atau status, aku cuma mau kamu. Kamu yang asli, yang ngomel kalau makanan kepedesan, yang suka naik motor sambil nyanyi kenceng-kencang, yang berani jatuh lalu ketawa sendiri. Aku menunduk, air mataku belum kering, tapi hatiku perlahan mulai tenang. Kenapa kamu nggak pernah cerita dari awal? Tanyaku, pelan. Aku pengen kamu lihat aku sebagai aku, bukan sebagai anak pemilik kafe, bukan anak siapa-siapa, cuma cowok biasa yang jatuh cinta sama cewek luar biasa. Dek, gila, dia bilang jatuh cinta. Aku menggigit bibir, menahan gejolak yang entah kenapa makin meledak di dalam dada, rasa takut, senang, bingung, semuanya campur jadi satu. Tapi aku juga sadar satu hal, aku capek lari dari perasaan sendiri. Duduk, berdua di balkon atas Cafe de Lima, kami menatap langit yang mulai gelap, kota sudah mulai menyala. Tapi suasana antara aku dan Larry justru tenang. Jadi kamu beneran suka cewek tomboy? Godaku, setengah sungkan. Dia nyengir, kalau tomboynya kayak kamu, iya. Aku nikut pelan lengannya, dia ketawa. Kamu nggak takut keluargamu nggak setuju? Tanyaku, mulai serius. Dia menoleh. Ayahku? Dia kenal kamu, malah pernah bilang, itu cewek yang jatuh depan kafe kita, ya? Katanya menirukan gaya ayahnya. Kami sama-sama tertawa. Larry melanjutkan, aku bilang ke beliau, iya, dan aku jatuh juga. Tapi ke dia, aku mendengus, menahan senyum, gumbal parah. Tapi dalam hati, aku luluh. Total, sejak hari itu, aku dan Larry nggak lagi pura-pura. Kami masih seperti dulu, aku tetap cewek tomboy yang suka naik motor, dia tetap cowok kalem. Dengan senyum bikin rusuh. Bedanya, sekarang kami saling tahu, nggak ada lagi keraguan soal status, nggak ada lagi rasa minder. Yang ada cuma rasa nyaman. Dan percaya, lucunya, sejak kami jadian, Vio dan Naya malah makin usil. Vin, kalau nanti nikah, jangan lupa undang kita ya. Tapi kamu yang make jas atau dia? Aku cuma melotot sambil nahan tawa. Aku tahu perjalanan ini belum tentu mulus, tapi satu hal yang aku percaya, yang tulus, nggak akan lari. Dan Larry, dia tetap berdiri di sampingku dengan cara yang paling sederhana dan paling nyata.